Oke, sekarang kita coba akan mempelajari terkait dengan daftar atau list. Kalau di bahasa Indonesiain agak aneh namanya, daftar dan tapel. Sebenarnya kalau di dalam bahasa pemrograman istilahnya adalah list dan tapel. Tapelnya tetap tapel. Bagaimana nanti pengertiannya, kemudian pembedanya antara list dan tapel itu apa, nanti kita akan coba pelajari pada siang hari ini. Nah, sebelum masuk ke situ, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang baru gabung, Alvin, terkait dengan modul, Rito, Nabil, Sila. Tadi Sila nggak ada. Rito dan Nabil gimana sama Alvin? Apakah ada yang mau ditanyain terkait dengan modul? Nggak hanya di minggu kemarin kita kan pelatihan hackathon ya, terkait dengan pembuatan aplikasi dengan menggunakan modul gitu ya, aplikasi sederhana dulu. Nah, sekarang secara keseluruhan, karena di sini kita masuk ke dalam pembahasan modul baru nih, terkait dengan apa tadi ya? Struktur data. Struktur datanya itu sementara ini kita masih mempelajari list dan tuple. Berikutnya nanti kita akan belajar mengenai dictionary, kemudian struktur data bersarang, dan nanti ada semacam terkait dengan pembuatan aplikasi juga ya mungkin ya. Nah, balik lagi sebelum masuk ke bagian struktur data ini, modul dan fungsi kemarin udah clear semua ya? Udah clear ya, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, Mister mau coba ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan apa yang udah kita pelajari, utamanya fungsi dan modul. Fungsi dan modul itu nggak bisa dipisahin ya. Modul nggak ada gunanya kalau dalamnya nggak ada fungsi. Oke, Alvin, nanti kalau misalnya ada yang bingung silakan langsung diinterupsi aja ya. Nah, sekarang kita coba review tipis-tipis mengenai apa yang udah kemarin kita pelajari, utamanya terkait dengan modul dan fungsi yang tadi Mister sampaikan. Sembari kita tunggu temennya yang lain bergabung. Untuk pendefinisian modul, kalau Mister ngomong terkait dengan modul built-in itu apa? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Modul built-in di Python itu apa maksudnya? Kalau Mister menyebutkan modul built-in, boleh via chat, boleh langsung open mic, silakan. Apa modul built-in? Sebutin contohnya deh. Kalau misalnya bingung untuk mendefinisikan, apa contoh modul built-in yang ada di Python yang udah kita pelajari? Apa? Build, membangun in di dalam, oke. Okay. Terus jadinya membangun di dalam modul yang udah ada bangunannya di dalam. Nah, sekarang apa contohnya? Kalau di bahasa Indonesia kan jadi rada-rada aneh. Nah, sekarang kita coba contohnya aja deh biar kebayang. Apa yuk? Jadi dia itu sebenarnya modul yang udah tersedia. Yes, bener banget Alvin. Random. Randin itu bukan modul ya, tapi fungsi built-in. Nah, sekalian ya Mister akan coba membuat teman-teman bisa membedakan antara modul dengan fungsi. Jadi kalau ditanya pun nanti ketika kita ditanya, nanti kita akan pakai fungsi apa? Jangan bilang fungsi random. Nah, sorry, fungsi random kebetulan ada ya. Contohnya apa ya? Oh, fungsi pygame misalnya. Pygame itu nama modul, fungsinya apa? Bisa load image dan sebagainya gitu ya. Randin ini juga sama. Randin itu di dalam modul random. Nah, randin itu apa? Fungsi. Oke ya. Mulai sekarang coba sedikit-sedikit kita biasakan membedakan antara fungsi dengan modul. Sebenarnya kalau kita ngobrol dengan teman-teman developer ya nggak ada masalah sih. Mereka ngerti-ngerti aja. Cuman membiasakan kita pada saat nanti terkait dengan pembelajaran kedepannya teman-teman akan menekuni lebih dalam. Nah, teman-teman udah bisa tepat untuk mengistilahkan atau mendefinisikan apa yang teman-teman inginkan gitu. Aku mau fungsi atau aku mau modul. Oke, good. Jadi fungsinya adalah fungsi random. Maksudnya built-in ini adalah sebenarnya benar ya maksud dari sila ini. Jadi dia fungsinya sudah ada tersedia atau sudah dibuatkan atau sudah dibangun arsiteknya atau arsitekturnya oleh Python sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi nambah-nambahin modulnya. Kita nggak perlu lagi buat custom modulnya seperti apa. Tinggal kita pakai aja, panggil pakai fungsinya. Dah gitu. Itu adalah fungsi built-in. Nah, satunya lagi
adalah fungsi yang custom tadi ya, Mister sempat bilang custom modul. Nah, custom modul itu seperti yang kita kemarin sudah terapkan di hackathon. Jadi, pada saat kita membuat aplikasi, misalnya kita punya berbagai fungsi, misalnya lebih dari satu ya fungsinya ya, lebih dari dua atau lebih dari tiga, kalau ditaruh di main program, kan akan terlihat panjang. Dan pembacaannya pun juga nanti main programnya dengan fungsinya yang mana nih, kadang jadi orang bikin jadi bingung. Nah, itu bisa kita buat file terpisah, namanya modul. Jadi kumpulan fungsi yang nanti akan menyediakan modul yang akan tersedia kumpulan fungsi yang nantinya akan bisa kita panggil untuk main program itu juga disebut sebagai modul. Nah, modulnya itu kita bisa buat custom sesuai dengan kebutuhan kita. Sama seperti yang kemarin kita pakai di hackathon atau di contoh soal juga ada yang kemarin terkait dengan hobi bukan hobi ya, olahraga ya, cabang olahraga sprint, kemudian cabang olahraga apalagi kemarin ya, memanah atau apa berenang apa ya, lupa Mister. Nah, itu nanti ketika kita memilih salah satu opsi nanti akan dipanggil di fungsi yang ada di modul itu. Jadi sekali lagi, fungsi itu nggak bisa dilepas dari yang namanya modul. Modul pun juga sama, karena kalau modul nggak ada fungsinya ya nggak ada gunanya, itu hanya file kosong aja. Cara pemanggilannya mau modul custom dan modul built-in sama dengan operator import atau operator from. Kalau from kita berarti manggil fungsinya spesifik. Kalau kita pakai import maka kita perlu memanggil modulnya, nama modulnya tiap kita memanggil nama fungsinya. Contohnya kayak tadi yang dicontohkan oleh Alvin, ada randin. Saat kita mau panggil randin, kalau kita pakai import random, maka kita akan mendefinisikan pemanggilan fungsinya adalah random.randin. Jadi selalu ada nama modul di depannya. Tapi kalau kita gunakan from, pemanggilan modulnya misalnya from random import randin. Pada saat di main programnya kita cukup panggil aja nama fungsinya randin. Begitu pula yang custom. Custom juga sama seperti itu, custom modul. Aturannya sama, mau dia custom mau dia custom modul atau yang built-in modul. Kalau dia dipanggil dengan from, maka cukup panggil nama fungsi. Kalau dia dipanggil dengan import, maka harus ditambahkan juga dengan nama modulnya. Modulnya apa? Random atau time dan sebagainya. Oke, kita sudah selesai terkait dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita mempelajari hal baru. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, oh Rio gabung. Assalamualaikum Rio, selamat siang, selamat bergabung. Suara Mister kedengaran Rio di sana? Oke, halo. Kedengaran ya? Sip, good. Nah, kalau nanti misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita, nggak hanya yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, pokoknya misalnya dari awal masih ragu gitu, Mister aku mau diskusi nih atau aku mau tanya gitu kan terkait dengan yang materi kedua, materi ketiga, nggak apa-apa ya, silahkan, boleh wapri, boleh di lewat via grup, boleh, jangan sungkan-sungkan. Oke, kita akan masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini, yaitu materi baru terkait dengan daftar dan tapel. Daftar dan tapel nanti Mister akan coba sebut dengan list dan tapel aja ya, supaya teman-teman lebih familiar dengan penggunaan bahasa-bahasa pemrograman. Kalau soalnya kalau di bahasa Indonesiain nanti teman-teman pada saat misalnya ke depannya terus mencari sesuatu terkait dengan list, teman-teman cari di troubleshoot daftar gitu, nanti yang muncul kacau nanti di Google. Jadi tetap gunakan bahasa pemrograman dulu. Sekarang Mister akan membahas terkait dengan list dan tuple. Kita masuk ke dalam materinya dulu. Kita slideshow. Jadi list atau tuple ini sebenarnya dia adalah sarana untuk menyimpan data. Jadi dia termasuk tipe data sebenarnya. Kalau tipe data yang kemarin kan kita masih mempelajari terkait dengan integer, kemudian string dan sebagainya yang masih single value. Nah, ini dia multiple value dengan di dalamnya itu bisa berisi berbagai macam tipe data. Jadi tipe data list bisa menyimpan berbagai macam tipe data yang ada. Nggak seperti variabel yang hanya menyimpan satu tipe data. Nah, kalau list ini bisa menyimpan berbagai macam tipe data. Nah, list itu dia penyimpanannya itu dikenal dengan nama penyimpanan dengan menggunakan indeks, atau kita kalau mendefinisikannya biasanya kalau kita ngomong list itu adalah penyimpanan data dengan menggunakan struktur data yang terurut. Nah, struktur data yang terurut ini adalah yang dimaksud indeks tadi.
setiap data yang dimasukkan ke dalam list itu dimulai dengan indeks data ke 0. Jadi dalam semua pemrograman umumnya ya itu indeksnya dimulai dari 0. Karena ada beberapa pemrograman yang dia tidak dimulai dari 0. Nah, cuman itu pengetahuan saja. Kita kembali aja ke Python karena kita belajar dengan Python. Umumnya itu adalah dimulai dari 0. Terakhirnya berarti berapa, Mister? Jumlah data dikurangi 1. Jadi contohnya misalnya di sini ya, ada pertanyaan 1, 2, 3. Berarti kan datanya kan ada 3 nih harusnya. Tapi pada saat kita mengakses nilai datanya yang ada di pertanyaan 1, ini dimulai dari nilai indeksnya itu yang ke 0. Urutannya itu urutan ke 0. Jadi di program nggak ada mengenal urutan ke 1 itu yang pertama, nggak. Kita aja manusia yang akan mendefinisikan, oh itu urutan pertama, oh itu urutan kedua. Kan kita nggak mungkin ya itu urutan ke 0 gitu, enggak. Tapi kalau di program kembali lagi dimulai dari urutan ke 0. Jadi kalau kita mau mengambil urutan pertanyaan yang pertama, berarti di program kita nyuruh sistem untuk ngambil, hey sistem panggil urutan ke 0 ya. Itu adalah urutan pertama. Oke, nah itu tuh gambaran untuk listnya. Nah ini listnya, contoh datanya misalnya. Ini tadi yang Mister sampaikan, dia bisa menyimpan berbagai macam data. Tapi datanya terurut. Terurutnya apa? By index. Ini dia indeksnya 0, 1, 2. Jadi kalau misalnya kita punya data ini di bawah ini adalah indeksnya. Kalau kita ingin memanggil angka 179, maka indeks yang akan kita panggil adalah indeks kelima. Dan seterusnya. Nah, terakhir adalah nilai banyaknya data dikurangi dengan 1. Yang tadi Mister sampaikan di awal. Ini kalau kita hitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti indeks terakhir adalah 7 kurangi 1, indeks ke-6. Selalu seperti itu. Jadi selalu indeks terakhir adalah N-1. Pemanggilannya seperti ini. Untuk indeksnya ada kurung kotak. Kurung kotak untuk memanggil dari variabel listnya. Nah, sekarang kita coba ke ini dulu. Dari itu dulu kita coba praktekkan dulu. Jadi tadi kan kita ngomongin list nih. Nah, di awal kita harus mendefinisikan dulu list itu apa. Jadi misalnya kita buat di sini ada data gitu ya. Untuk mendefinisikan data ini sebagai tipe data list, kita bisa gunakan seperti yang ada di PowerPoint tadi. Di PowerPoint tadi kan kita nulisnya list seperti ini ya, list dalam kurung buka kurung tutup. Ini artinya data ini sebagai tipe data list. Kita coba cek, betul nggak? Tipe yang ini ya, ini pelajaran pertama ya, bagaimana cara kita mengecek tipe datanya. Tuh, udah jadi list. Atau yang kedua, cara yang kedua adalah dengan menggunakan tanda kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Kalau tadi teman-teman lihat di bagian PowerPoint-nya, pada saat kita mendefinisikan data, ini kan selalu dibuka dengan kurung buka kurung tutup. Tapi dia kotak ya, bukan yang kurung buka biasa. Nah, per definition list, kalau dia misalkan masih kosong, kita bisa buka langsung seperti ini, kurung buka kurung tutup. Ini juga udah sama dengan kita menuliskan list seperti ini. Nah, sekarang kita coba komen, apakah benar ini juga sama listnya? Nah, sama ya, list juga. Mau dia seperti ini, betul. Mau dia seperti ini juga benar. Jadi cara pendefinisian list yang pertama adalah seperti ini ya, ada dua cara. Teman-teman boleh pakai yang manapun. Semuanya best practice, nggak ada masalah. Oke, sekarang selanjutnya adalah, misalnya nih udah didefinisikan, seperti ini. Kemudian kita mau langsung menginput. Nah, ini kan tadi kan kondisinya kosong nih. Nah, kalau kita langsung menginput, input datanya, kita langsung input aja di sini dengan menggunakan kurung buka, kurung tutupnya yang kotak ini. Tidak menggunakan yang bagian atas ya. Kalau ini kan inisiasi awal aja. Jadi kalau udah seperti ini, kita nggak perlu yang atas lagi. Jadi kalau Mister biasanya untuk mempersingkat code, Mister akan langsung membuat seperti ini. Karena code-nya juga makin singkat, terus juga pada saat kita butuh menambahkan data, kita tinggal isi aja. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini udah ngisi data. Ngisi datanya itu dipisahkan dengan koma. Wajib ya, koma ini wajib. Kalau enggak, berarti misalnya kayak gini nih. 12,3, berarti ini angka 12 ya. Ya gitu. Begitu pula nanti yang string. Misalnya kita string kayak gini. Terus di sini ada spasi, kita lupa dikasih koma di depannya sini. Maka dia di sini string berisi 1 spasi 2. Nah, ini kalau di running, coba kita cek. Juga sama ya. Langsung yang terbaca adalah kondisi tipe data secara umumnya apa? List, bukan dalamnya.
Nah, yang perlu diingat teman-teman seperti ini ya. Jangan sampai kejebak dengan kalimat tadi Mister yang di awal bisa menyimpan berbagai macam tipe data. Akhirnya nanti kalau kita cek type datanya, dia akan bergerak dari string, integer, semuanya, boolean dan sebagainya. Kalau mau seperti itu, kita bisa gunakan repetisi atau iterasi. Nggak bisa langsung seperti ini. Kalau kita masukkan yang kayak gini dalam tipe datanya ini, maka yang akan terdetek adalah tipe data yang membungkus ini semua. Apa? List atau apa? Tuple dan sebagainya. Nah, kalau ingin mendapatkan dalamnya, berarti seperti biasa kita harus iterasi. Satu per satu kita cek. Ya, sebelum masuk ke situ, kembali lagi ke sini. Jadi, balik lagi di sini. Jadi, dia bisa menyimpan data. Ini yang pertama adalah string, berbagai bentuk tipe data. Kemudian ini integer. Misalnya ini kita bisa kasih boolean. Kemudian apa lagi? Nah, untuk yang kemarin kita pelajari masih ini ya. Oke. Seperti ini. Atau, satu lagi, yang agak ekstrim, yang sekarang mungkin belum dipelajari teman-teman, tapi ini bisa terjadi. Misalnya kita buat list di dalam list. Contohnya ini 5 4 3. 5 4 3. Ini bisa juga kita cek. Error nggak? Nggak error. Masih list. Masih list. Jadi masih aman. Jadi ada list di dalam list itu bisa. Ada tuple di dalam tuple itu bisa. Jadi list ini intinya adalah teman-teman menyimpan berbagai macam tipe data. Nah, kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Ini kan tadi udah menyimpan ngecek tipe datanya ya. Kita komen dulu dengan menggunakan kurung buka, kurung tutup juga. Tanda kurung buka, kurung dengan mengakses indeksnya. Ini tadi berarti kan indeks ke 0 ya, dipisahkan dengan koma ya. Coba indeks ke 0. Kalau kita running, maka terpanggil adalah string 1 spasi 2. Kemudian misalnya yang selanjutnya kita mau panggil yang bagian 3, berarti kan indeks data yang ke 1. Kalau kita running yang ketiga. Bayang ya, jadi ini tadi yang di presentasi tadi dikatakan mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3. Nah, 3 itu semuanya ya, bukan cuma 3 di nomor 5-nya ini enggak. Kemudian 4. Jadi ini ada 4 2, 0, 1, 2, 3, 4. 4 indeks maksimumnya. Kalau jumlah datanya ada 5. Sampai sini kebayang? Nah, kalau kebayang, nggak ada pertanyaan, coba yang ada di depan teman-teman itu, ada screencast itu. Sekarang Mister kalau mau ngambil nilai boolean true, indeksnya Mister isi berapa? Indeksnya harus misalnya isi berapa? Di bagian baris keempatnya. Itu kan print data nilai indeksnya. Nah, kalau print data 1 itu yang muncul adalah angka 3. Nah, sekarang Mister ingin masuk ke dalam boolean true. Berarti Mister akan isi indeks itu angka berapa? Angka 5. Kenapa 5? Bisa disampaikan alasannya. Oke, kita coba ya. Di pemrograman, teman-teman kalau mau eksplorasi itu jangan takut ya. Ini meskipun misalnya error atau bug itu nggak ada masalah ke komputer teman-teman. Jadi jangan takut. Kita running aja. Apa yang terjadi? Out of range. Oke. Kenapa out of range? Kita lihat ya. Ini 5. Indeksnya ya. Ini kan indeks nih ya. Yang dari sini tuh adalah indeks. Kita hitung indeksnya ya. 0, 1, 2, 3, 4. Maksimal 4. Saat kita memanggil indeks di luar maksimum indeks yang ada di dalam data, maka si sistem akan memunculkan error ini. Jadi kalau teman-teman itu melihat error ini, berarti teman-teman itu udah berlebihan manggil indeksnya. Udah nggak ada nih kata sistem maksimal indeks itu nggak sampai 5. Nah, itu artinya ya. Jadi kalau ketemu error seperti ini. Nah, kalau mau memanggil yang true tadi, kembali ke soal, ini kan berarti kan sesuai dengan ini, urutan komanya. Ini 0, ya kan, koma pertama. Koma kedua ini 1. Koma ketiga itu adalah 2. Berarti kita cukup panggil indeks kedua aja. Ya kan, boolean true kan, tadi kan Mister mintanya. Ingin mengambil nilai boolean true-nya. Berarti Kak panggil yang indeks kedua. Nah, true-nya muncul. Nah, listnya ini yang di sini kalau kita panggil
itu bukannya terus berurutan, jadi ini kan ada koma juga nih ya. Jangan kejebak dengan koma yang ada di dalam list ini nih. Ini ada satu kelompok nih ya, satu kelompok. Jadi kalau kita panggilnya tadi yang nomor 2, berarti ini yang nomor 3. Lihat. Nomor 3. Nah, 543. Jadi ini untuk memanggil list 5,4,3 itu kita cukup panggil indeks yang ketiga. Gitu ya. Jadi jangan kejebak dengan ini. Bisa ini, bisa kejadian. Cuman untuk yang sekarang pada siang hari ini masih belum kita pelajari. Mungkin nanti nextnya kita akan bisa coba fokus ke sini mempelajari terkait dengan list di dalam list pada saat struktur bersarang mungkin ya. Nah, yang terakhir adalah 4. Oke, jadi yang 5 tadi itu error ternyata sila. Dan teman-teman ya, dan ingat error itu terjadi karena apa? Karena lebih indeksnya. Oke, nice. Good. Nah, sekarang sampai sini udah ada yang mau ditanyain dulu? Udah clear ya? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Mister akan coba lanjut ke PowerPoint-nya lagi. Nah, tadi kan pendefinisian list sudah, kemudian kita memanggil listnya bagaimana sudah, bagaimana kita membuat data dalam bentuk listnya juga sudah, dan datanya bisa berbagai macam tipe data, bisa listnya bentuk datanya string, bisa datanya list juga, ya kan tadi udah kita buktikan bisa dengan menggunakan integer, boolean dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba menggunakan fungsi lagi, satunya lagi adalah fungsi dalam list itu yang dikenal dengan append. Append itu tuh menambahkan item ke dalam akhir dari data list kita. Jadi misalnya tadi kan kita punya data, kalau kembali lagi ke sini, kita tadi punya data yang ini kan, ada 1, 2, 3, true, 5, 4, 3, sama 6. Nah, kita ingin nambahin data lagi, satunya lagi. Misalnya kita mau menambahkan yang ada di dalam data ini, kita append dengan menambah data Python gitu. Jadi apa yang ingin kita tambahkan kita taruh di dalam kurung ini. Kemudian kita gunakan fungsi append untuk menambahkan ke dalam data listnya yang di sini. Ini datanya kita panggil ya listnya. Nah, sekarang kita coba print sekarang. Setelah kita append, kita coba print data. Apakah Python sudah berhasil ditambahkan? Nah, ini dia. Python berhasil sudah ditambahkan. Dan dia string ya. Kalau kita mau nambahin integer gimana, Mister? Ya udah kita pakai aja tanggal integer 2. Jadi dia akan jadi 2. Jadi bebas ya, penambahan datanya pun juga bebas karena dia menerima segala macam tipe data. Oke? Bisa juga string, integer, list, boolean dan sebagainya. Itu append. Nah, append ini mempunyai sifat unik yaitu dia akan selalu berada di bagian akhir. Jadi kalau Mister lagi append lagi di sini misalnya, yang ini misalnya tadi yang Python ya. Kemudian Mister akan print lagi. Nah, dia akan selalu bagian paling terakhir. Terus bagian paling terakhir. Itu append. Jadi append itu untuk menambahkan value ke dalam data list kita. Kemudian selanjutnya untuk mendeteksi terkait dengan apakah data yang sudah kita sebutkan itu ada di dalam list atau tidak. Kita gunakan operator in. Dan satunya lagi dengan menggunakan sort untuk mengurutkan. Kalau tadi append untuk menambahkan, kalau in ini untuk mencari apakah data Johnson ini ada di dalam list partisipan. Kemudian kalau sort untuk mengurutkan berdasarkan alfabet. Nah, alfabet di sini ingat di awal Python itu mempunyai sifat case sensitive. Jadi alfabet besar, huruf besar dengan alfabet huruf kecil itu berbeda. Lebih tinggian alfabet huruf besar, lebih tinggian alfabet huruf short ascending, huruf kecil daripada huruf besar. Karena kita lihat dulu, kita praktekkan biar kebayang. Ini tadi untuk yang menambahkan data ya. Mister kasih ini dulu, menambahkan data. Nah, sekarang kita mau mencari data misalnya dengan menggunakan tadi yang menambahkan datanya nomor 6. Kita sekarang mau mencari data. Kita mencari data itu dengan operator in. Nah, kita punya data ini kan 1, 2, 3 true. Kemudian kita mau cari data misalnya angka 3. Apakah 3 itu ada di dalam list data kita?
Jadi bentuknya kayak gini nih penulisannya. 3 yang akan mau kita cek apakah ada di dalam list data kita. Nah, kita print dulu. Print. Kalau dia ada, dia akan mengembalikan nilai true. Kalau dia nggak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Sekarang kita coba cek. True. Ada. Berarti ada kan? Betul kan? Sekarang kalau misalnya Mister ganti jadi 6. 9. 88 deh. False. Nggak ada. Jadi ini untuk mencari apakah dia posisinya ada di dalam list data kita. Mister ini harus bentuknya integer. Enggak. Sama. Tergantung aja mau kita pakai apa, boolean. Kalau booleannya ada memang di dalam sini, ya dia akan dikatakan true. Nah, list ini juga misalnya 543 Mister copy. Taruh sini. Apakah ada nggak? Ada. Tapi kalau ini misalnya kita ganti aja. Jadi 54. False. Kenapa nggak persis kan? 543 ini 54. Gitu ya. Jadi ini juga sama. Nah ini kalau di dalam project misalnya atau di dalam aplikasi biasanya jarang banget langsung di define hardcode kayak gini. Biasanya dia disimpan ke dalam variabel, misalnya A sama dengan 543. Kemudian kita tinggal panggil aja variabelnya. Apakah variabel A ini yang isinya list 543 ini ada di dalam data? Ini juga bisa. Jadi kita bisa gunakan variabel atau kita bisa juga langsung hardcode di dalam fungsi pencarian datanya. Itu untuk mencari data. Untuk yang selanjutnya tadi adalah mengurutkan data. Mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data kita gunakan fungsi sort. Jadi kita panggil nama listnya dulu. Ini tadi kenapa data dot short. Jadi cukup seperti ini. Kita panggil nama fungsinya, kemudian kita panggil fungsi shortnya. Kemudian kita coba print data. Kita lihat di sini. Ada error yang menandakan bahwa lebih kecil not supported between instance of integer and string. Short itu hanya bisa digunakan pada saat nilai tipe datanya di dalam list itu adalah number. Bisa integer, bisa float, bisa double dan sebagainya. Ketika dia di luar itu, maka dia akan menghasilkan error seperti ini. Kenapa? Kan kita tahu ya, sifat operator lebih kecil atau lebih besar itu hanya khusus untuk number saja, nggak boleh diselain number. Jadi nggak semua fungsi itu bisa dilakukan untuk seluruh tipe data. Jadi kita harus juga tetap memahami atau mengerti ini gunanya ini untuk short apa ya, ascending apa ya. Kalau dia misalnya string, ya dia string semua, jangan dicampur string sama number. Kalau dia ternyata misalnya number, ya adalah number semua. Kalau untuk melakukan short ya, jangan dicampur antara number dengan boolean dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya short ini, misalnya akan buat coba data baru, data 1 sama dengan ngacak, kita buat ngacak ya 71440. Kemudian kita short data satunya, kemudian kita panggil data satunya. Dia akan diurutkan dari kecil ke besar. Ascending ya, mulai dari kecil ke besar. Nah, untuk di string itu juga bisa. Dia menggunakan hexa namanya. Jadi dia di-convert dulu ke hexa oleh sistem, udah secara default, kemudian dia akan urutkan. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, urutan untuk yang huruf besar dan huruf kecil. Kita lihat ya. Data 1 misalnya. Ini huruf A besar, A kecil, B kecil, B besar, C besar, D besar, C kecil. Kemudian kita short. Sekarang yang bagian stringnya, apa yang terjadi kita lihat. Oh iya, sorry, stringnya. Saya lupa belum dikasih tanda petik. Oke. Nah ini ya, dia yang huruf besar itu mempunyai urutan kecil, lebih kecil daripada yang huruf besar. Heksanya yang dia dihitung. Karena kan kita kan selalu mengkonversi ke dalam bentuk number. Jadi kalau teman-teman mengurutkan A, B, C, D dari alfabet huruf besar ke huruf kecil, maka huruf kecil itu akan berada di paling belakang. Dia diurutkan yang paling belakang. Kalau yang huruf besar itu yang diurutkan yang paling
awal. D-nya di sini, padahal di sini ada huruf A kecil. Ya, itu untuk yang short. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan. 1 sama 2 itu stringnya, Mister. Iya, betul. 1 sama 2 itu string. Maksudnya yang di atas ini kan. 1 spasi 2 maksudnya. Betul, itu string. Pokoknya kalau ada tanda apit, meskipun bentuknya itu seakan-akan kayak angka, itu string ya. Ataupun ini boolean kayak gini, meskipun dalamnya true gini, tulisannya udah bener, udah kayak model-model boolean, itu tetap string. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aman ya? Masih sederhana nih. Sort itu ngurutin, kemudian in itu untuk mencari. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, ini untuk iterasinya. Tadi kan kita terkait dengan bagaimana mengoperasikan list atau bekerja dengan list dengan single data listnya itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita mau mengiterasi, yang tadi Mister sampaikan, kalau kita mau ngecek, contohnya ngecek tipe data, kita bisa gunakan for. Kemudian untuk melihat panjang dari listnya, kita gunakan length, kayak yang ada di string. Beberapa operator yang ada di string itu bisa kita operasikan juga di listnya. Nah, for hash, atau ini untuk yang bagian pertama dulu, kita ngecek untuk mengiterasi melalui stringnya, list yang udah kita dapat. Kita kembali lagi ke sini. Misalnya tadi kita punya data yang pertama ini, kita ambilnya data doang ya, bukan yang data satu ya. Iterasi data list dengan menggunakan perintah for. Nah, for diikuti dengan nama variabel. Kan seperti ya, for i in apa gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau ada string. Nah, kalau ini dalam list. Berarti for misalnya for nilai bebas nama variabelnya in data. Data berarti yang kita panggil di sini ya. Print nilainya. Jadi setiap data yang ada di sini nanti akan diassign ke dalam variabel nilai. Ini juga diassign ke dalam variabel nilai. Terus diiterasi sampai iterasi terakhir. Maka nanti ketika di running akan memunculkan ini yang pertama 1, 2, 3, true, 5, 4, 3, 6, 2, dan Python. Sesuai dengan apa yang tadi kita append di sini juga ya. Jadi untuk mengiterasinya kita gunakan for. Nah, ini juga sama tadi kalau kita mau ngecek tipe datanya. Jadi di sini misalnya kita kasih nama tipe ya. Tadi yang Mister sampaikan di awal tadi. Kita mau cek satu-satu Mister, tipe datanya apakah masih benar nggak, ini string, ini integer, ini boolean, itu list dan sebagainya. Yuk kita cek. Lihat string, ya kan? Anda petik 3 integer, boolean true, list 543 betul, integer 6, integer lagi ada angka 2 yang kita append di sini, Python string. Ya, jadi bisa dengan menggunakan operasi dari iterasi dari data list itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah length, panjang data listnya. Nah, ini cukup mudah untuk menggunakan atau menggunakan fungsi length-nya atau untuk mencari panjang dari data ini ada berapa sih. Sekarang kita cek data, kita running. Totalnya ada 7. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita append 2 kali, maka jadi 7. Length-nya 7, tapi indeksnya ingat, indeksnya adalah n-1 atau length dikurangi 1. Jadi hanya 6 kalau dari indeksnya. Karena kalau kita panggil yang ke-7, misalnya lihat nih, data ke-7 sama yang terjadi nanti pada saat kita memanggil yang data ke-5 di awalnya tadi, out of range, di luar range. Berarti dia harus -1. Itu adalah indeks maksimumnya Python. Oke, sesuai dengan apa yang kita append di sini. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sepertinya untuk yang sesi pertama terkait dengan daftar itu sudah selesai sampai ke length. Bentar, ada lagi. Ada yang ketinggalan satu. Satu lagi adalah terkait dengan split. Nah, split itu untuk memisahkan data-datanya menjadi dalam bentuk array. Misalnya kita bekerja dalam bentuk string nih awalnya. Ini string. Kemudian nanti kita ingin membuat string ini menjadi dalam bentuk array kayak gini bentuknya. Array itu adalah list. Istilah lain list itu adalah array. Oke. Misalnya kita mau bentuk dalam list. Nah, sekarang caranya adalah kita gunakan fungsi split.
Mister share dulu PowerPoint-nya. Ini dia. Jadi penggunaannya adalah nama datanya, nama list datanya, kemudian diikuti dengan fungsi split. Nanti dia akan membuat datanya menjadi tipe data list. Sekarang kita coba running dulu di sini. Split data. Misalnya kita punya data stringnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita ingin mengkonversi data string ini ke dalam bentuk array. Split. Kemudian kita lihat pemisahnya apa. Kalau ini spasi, berarti kita buat dia spasi. Nah, seperti ini ya. Bukan cuman kayak gini aja ya, tapi dikasih spasi, benar-benar spasi. Kalau ini ternyata misalnya dipisahkan dengan koma, maka nanti di sini juga ditulisnya koma pemisahnya. Sekarang kita coba running, print. Kita print dulu hasilnya apakah berhasil. Nah ya, udah berubah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tergantung ya. Kalau ini ternyata koma, stringnya dipisahkan dengan koma, maka kita splitnya juga berdasarkan koma. Kalau spasi, dia berdasarkan spasi. Sesimpel itu splitnya. Jadi tidak terlalu banyak hal yang harus disesuaikan lagi. Hanya melihat bagaimana pemisahnya di bagian stringnya. Oke, nah sekarang setelah itu, nah ini yang tadi Mister sampaikan, yang ada di list itu mirip seperti yang ada di string, mirip-mirip. Ini kan length juga ada, terus mengakses indeksnya juga ada, mengecek bagian nilai 5-nya apakah ada di dalam stringnya, ada enggak, ada juga di bagian listnya sama. Oke, nah ini untuk yang remove, untuk yang menghapuskan nilai yang ada di dalam list. Kalau tadi ada append itu untuk menambahkan, kalau remove berarti dia menghilangkan, mendelete. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam platformnya. Silahkan dibuka platformnya semuanya. Sudah supaya lebih ini lagi, kebayang lagi terkait dengan pembelajaran kita di sini. Silahkan masuk ke dalam platformnya. Mana tadi platform? Oke, masuk ke struktur data. Pilih yang nomor 1, pelatihan daftar. Harusnya nanti akan muncul seperti ini. Pertama seperti biasa kayaknya teori ya. Oke, yang ini. Untuk yang pertama ini kira-kira apa jawabannya? Daftar adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada A, B, C, D, E, F. A, B, D, F. Oke. Daftar adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Yes. Urutan ya, karena ada indeks tadi. A, B. Daftar tunggal dapat berisi elemen dari tipe data yang berbeda. Misalnya angka dan string. Ya, benar. Ini list ya maksudnya teman-teman ya. Supaya nggak bingung, Mister akan sampaikan lagi yang dimaksud daftar adalah list. A, B, D. Apakah C enggak? Ini satu daftar dapat berisi elemen dari satu jenis data saja. Ya enggak ya, udah berlawanan dengan ini ya. Bisa berbagai macam tipe data, tadi udah kita contohkan juga. Semua item dalam daftar diberi nomor mulai dari indeks. Yes. A, B, C, D. Satu lagi apa? F. D, E, F. Yang ini berlawanan sama ini berarti salah. Oke, good. Harusnya ada benar. A, B, D, F. Good job Sila. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Oh, nomor 2 typing. Nah, nomor 3. Nomor 3 teori lagi. Mister tunggu untuk di nomor 3-nya. Dan Mister cek progresnya. Aduh. Ya, oke. Nabil, oke gimana Nabil? Ada yang mau ditanyain? Mister, ini struktur datanya belum dibuka. Struktur data yang mana? Oh, yang punya Nabil, maksudnya. Coba di refresh dulu Nabil. Di refresh, habis itu harusnya udah hidup. Udah on? Udah? Oke, sip.
Nomor 1 tadi A, B, D, F ya. Kalau yang tadi punya Mister tadi ya, based on yang urutan punya Mister. Nomor 1 tadi, coba Mister balik lagi. Yang ini, yang betul. Yang bisa menyimpan dengan tipe data berbeda. A, B, D ya masih sama. Oh benar, A, B, D, F masih sama. Jadi ini yang benar ya. Dia tidak hanya bisa menyimpan satu jenis data saja, tapi bisa berbagai macam jenis tipe data. Dan indeksnya dimulai dari 0, bukan 1. Di sistem seperti itu. Astagfirullah. Oke, sorry tadi Mister salah pencet nge-refresh, malah nge-refresh online lesson. Tadi sampai mana? Oh, ini pelatihan data. Oke. Apakah ada pertanyaan? Mister yang nomor 5 pakai if else boleh nggak? Nomor 5. Nomor 5. Oke, nomor 5 pasalnya ya. Nomor 5 ini pakai if else. Boleh sih, tapi panjang. Sebenarnya di sini udah ada alat bantunya nih Sila. Coba Mister share dulu nomor 5 sebentar. Kalau Sila lihat di bagian tipsnya, itu udah ada tuh. Kita bisa gunakan salah satu operator yang ada di sini atau fungsi yang ada di sini. Bagaimana kalau kita mengidentifikasi apakah data yang kita input itu terdapat di dalam list data. Ini udah ada nih. Kira-kira pakai yang mana? Daripada pakai if else panjang banget sih. Ya nggak banget. Maksudnya dibandingkan dengan yang ada operator di situ, cukup satu baris udah kelar. Memang pakai if, cuman if else-nya jangan diiterasi ya. Ini maksudnya Sila mau diiterasi atau menggunakan operator yang ada di sini? Oh ya ya. Oke. Memang harus pakai itu. Betul Sila. Silahkan dilanjutkan. Untuk yang stone in students, tadi ingat ya, keluarannya itu adalah boolean. Mister akan ingatkan lagi, true or false. Dan true or false itu memang digunakan untuk conditional statement. Ya, conditional statement kan nilainya harus true atau false. True kalau true dia akan dikerjakan, komen di bawahnya. Kalau false maka dia akan diabaikan oleh si sistem. Khusus yang stone in students, itu akan mengembalikan nilai true or false. Jadi memang dia akan biasanya digunakan untuk seleksi atau conditional statementnya. Jadi udah bener banget tuh Sila tadi disampaikan. Sekarang tadi Mister mau coba cek dulu. Nomor 1 2 udah clear semua? Oke ya. Wes, nomor 3 aja udah clear juga. Udah ada yang clear. Nomor 1 Nabil gimana? Kok merah Nabil? Oke. Oke, gak apa-apa deh. Sekarang yang nomor 3. Oke, nomor 3 itu teori ya. Masih masuk ke dalam teori. Item daftar dengan nomornya. Berarti apa ini? Yang indeks ya, item daftar dengan nomornya. Berarti ada list number. Mana ya lingkarannya? Oh ini dia. Nah, list number ini adalah indeksnya. Kemudian yang kedua panjang itu menggunakan length atau banyaknya data. Kehadiran item dalam daftar untuk mencari. Berarti pakai in, elemen in list. Urutkan item data berdasarkan abjad atau ascending. Atau numeriknya juga ascending, short. Menambahkan item ke akhir data. Itu adalah append. Nah ini kalau teman-teman lihat kan dia menggunakan bahasa Inggris yang ini ya, yang lazim digunakan untuk menandakan kalau short berarti urutkan, append berarti nambah gitu. Itulah kelebihan dari Python. Iya Ryu gimana Ryu Nabil? Boleh ulang nggak? Yes Ini benar tadi banget sih ke toilet. Jos, gimana Ryu yang ulang dibagi nomor berapa? Nomor 3.
Oh, nomor 3. Oh, ini. Nomor Oh, 3. toilet soalnya tadi. Oke. Sebentar, ini Mister lagi share screen yang nomor berapa ya? Nomor 3 kan pas ini? Yep, Iya. betul. Iya. Jadi nomor 3 ini yang bagian mendapatkan item daftar dengan nomornya, berarti kan kita menggunakan indeks. Karena list itu urut berdasarkan indeks. Jadi indeks kemarin tadi itu menggunakan kurung buka kurung tutupnya yang kotak. Berarti yang list number. Kalau yang panjang berarti length. Cari fungsi length di sini. Ya di sini berarti paling bawah. Kalau punya Mister ya. Mungkin dipunya teman-teman agak berbeda urutannya. Cek kehadiran item dalam daftarnya, itu elemen in list. Dalam listnya kita apa? Urutan untuk datanya dengan menggunakan short. Yang ini short. Yang terakhir adalah menambahkan item ke akhir datanya di bagian append. Kalau yang yang menghilangkan datanya apa? Ya, sekalian sedikit review. Apa ayo? Coba diketikkan. Untuk menghilangkan data, menghapus data. Tadi kan sempat disinggung. Iya sih, si lama ini banget ya, literal banget. Iya sih bener, backspace atau delete ya. Literal banget. Oke, good. Enggak, maksudnya fungsinya sila. Fungsinya apa? Kan ada fungsi append. Nah, lawannya append apa untuk menghilangkan? Remove. Itu untuk menghilangkan datanya. Jadi kalau lawannya append itu yang remove. Remove, bukan revoke. The remove itu bacanya bener remove ya. Tadi Mister bacanya salah ya. Remove gini. Nah, itu untuk menghilangkan datanya. Menghilangkan datanya itu menghilangkan spesifik data ya, bukan menghilangkan seluruh datanya, enggak. Jadi kalau misalnya punya data 1 2 3, remove 1, berarti yang hilang 1. Jadi tinggal 2 3 gitu datanya, kayak gitu bayangannya. Oke ya, bayang ya. Nah, itu fungsi tambahan terkait dengan pasangan-pasangannya aja. Sebenarnya masih banyak sih fungsi-fungsinya, nanti akan kita coba pelajari. Nanti kalau udah masuk ke dalam project, baru nanti kita akan coba eksplorasi lebih dalam. Oke, yang nomor 3 udah clear semua. Coba Mister cek dulu progresnya. Oke, 3 udah clear ya. Lito, oke, on progress nomor 4. Sekarang nomor 4. Oke, Mister tunggu di nomor 4 ya. Nomor 4 ini udah coding nih. Nah, itu udah ada ininya ya. Apa tuh di bagian nomor 4? Apa sih? Guide. Apa tuh petunjuk. Ini yang ada di komen tuh, menyortir data siswa, ini total student, mencetak dengan indah. Oh, maksudnya ini ya, maksudnya tulisannya jadi rapi gitu loh, maksudnya mencetaknya dengan tulisan rapi, ada angka 1, kemudian spasi, strip, namanya kayak gitu-gitu. Daftar siswa ya, dengan menggunakan iterasi. Ini udah ada ininya, petunjuknya. Oke, ada yang ditanyain. Nomor 5 habis searching in games, terus lanjutannya apa? Oh, nomor 5. Searching in games. Nomor 5. Tadi Mister buka nomor berapa ya? Oh, alah. Bentar, tadi salah buka Mister. Oke, nomor 5. Habis searching in games. Oke, setelah kita mendapatkan kondisinya yang searching in games, berarti kan kita udah mendapatkan ngecek kondisinya apakah ada atau enggak kan gitu. Selanjutnya ini, kalau dia misalnya jika gamer telah memasukkan keinginan seperti itu, maka akan dicetak permintaan ditemukan. Kalau dia ada atau bernilai true sila, maka dia akan muncul permintaan ditemukan. Kalau dia nggak ada, dibilangnya atau false ya, balikannya itu keinginan tidak ada. Udah itu aja. If else-nya itu yang dimaksud oleh sila tadi ini kan berarti kan? Bukan if else yang iterasi ya. If else iterasi kan tadi kan udah sila pakai yang in tadi, udah benar. Kemudian karena dia balikannya itu adalah true or false, maka if else-nya cukup 2 ini aja. Kalau dia true masuk ke atas, kalau dia false masuk ke bawah. Kayak gitu. Ya, betul.
Karena yang untuk in itu akan mengembalikan nilai true or false-nya. Nanti yang di bintang itu mirip seperti yang di nomor 5. Cuman dia mulai dari scratch ya. Enggak sih, nomor nomor 5 kan menemukan data ya. Kalau ini nomor bintang ini adalah, oh iya juga ada nih. Ini kan ada game, ini sudah direkam. Berarti sama seperti nomor 5. Berarti ada kondisinya. Kondisinya harus nggak ada dulu, baru dia akan ditambahkan ke dalam data. Sama kalau yang tadi yang nomor 4, yang nomor 5, dia kan kalau nggak ada cukup dibilang oke, nggak ada datanya gitu. Atau ini ada datanya. Nah, sekarang dikombinasikan ke bintang yang nomor 1 itu. Konsepnya sama, mirip. Menambah, tapi menambahnya itu dia harus dengan syarat yang seperti nomor 5. Nggak ada dulu di datanya, baru bisa ditambahkan ke dalam listnya. Kalau ada datanya, maka dia akan kasih tanda. Ini datanya sudah ada. Gitu. Oke, kita coba cek lagi progress. Apakah sudah sampai nomor 4 semua? Oke, nomor 4 semuanya. Oke, Sila udah bintang. Oke, Sila. Iya benar, pakai while untuk bagian input datanya dan append untuk menambahkan ke dalam listnya. Dan ingat append-nya ada syaratnya ya Sila ya, yang tadi di soal. Kalau di soal tadi harus datanya itu nggak ada di dalam list yang sudah ada. Baru bisa di append. Jadi kalau misalnya kita mau ngetikkan angka 1, yang pertama kan nggak ada tuh, masuk. Kemudian kita ketik lagi angka 1, nggak boleh. Nanti dia kasih peringatan, oh data angka 1 ini udah ada, jadi nggak bisa ditambahkan. Langsung iterasi lagi. Next input katanya gitu. Sampai dia 0 kalau nggak salah ya, memasukkannya 0 baru dia off. Oke. Kita nanti sampai ke nomor 5 dulu, tapi bagi yang udah selesai sampai nomor 5 silahkan dikerjakan di bintangnya, boleh. Yang nomor 5 ya, nomor 4 ada udah selesai semua apa belum? Oh, nomor 4 masih banyak yang belum selesai ya. Oke. Kita di nomor 4 dulu deh. Soalnya udah mau jam 11. Nomor 4. Gimana nomor 4? Apakah ada kendala? Nomor 4 yang mengalami kendala? Lito. Nomor berapa nih Lito? Nomor 4 juga ada kendala Lito nomor 4? Alvin, yes, gimana? Nggak ada kendala. Nggak ada kendala, mantap. Alvin gimana? Ini kok udah ngikuti jawabannya kayak di soal, tapi kok nggak ada centangnya. Yang nomor 4 ya? Coba di screencast dulu, Alvin. Oke, apakah ada yang bertanya? Mister, buat if itu, if searching sama dengan true? Bukan. Oh enggak. Pakai yang in tadi, udah bener tadi Sila. Jadi kayak gini Sila. If searching in tadi apa? Nomor in games kan? Cukup kayak gini sih lah. If searching in games. Karena dia defaultnya ketika dia itu true, maka dia akan langsung melanjutkan di bagian perintah bawahnya. Ketika dia false, maka akan langsung dilewatin tuh. Nah gitu ya, kebayang ya Sila ya. Jadi nggak usah lagi kita menentukan sama dengan true, nggak usah. Oke, sama-sama. Sekarang coba yang punya Alvin. Mister akan izin untuk ini ya, spotlight ya Alvin ya. Kita belajar bareng di sini. Nomor 4 udah clear tapi masih belum muncul true-nya. Punya Alvin mana? Duh, hilang. Di share screen lagi Alvin. Mister mau coba cek apa yang bikin dia nggak bisa jalan. Oke. Menyortir data siswa. Oke, amount usernya. Pakai yang checklist udah, Alvin. Diklik yang bagian checklistnya.
Cek Bukan yang checklist yang udah, oh yang bagian checklistnya. walah yang Lah iya itu yang di ya udah. bukan yang playnya ya teman-teman ya. Udah bener nih punya Alvin. Soalnya tadi Mister lihat sepintas kayaknya udah aman. Yang kita klik nanti kalau untuk automatic check, lain kalau di submit yang meriksanya teacher ya. Kalau teacher dia biasanya nggak ada tanda checklistnya, pakai yang play. Tapi kalau yang dia automatic check, dia ada tanda checklistnya. Yang dicek ada bagian checklistnya. Oke, good job Alvin, mantap. Dilanjutkan, silakan. Yang nomor 4 tadi udah ada nih instruksinya ya, mulai dari menyortir data, berarti dia ditambahkan di depannya adalah nama list data kita. Kemudian ini menggunakan total students, berarti panjang data kita. Apa tadi? Length, ya kan? Nah, udah, tinggal di running. Adanya nomor 5 ini. Nomor 5 ini adalah kita pakai yang ada di tips nih. Kalau teman-teman bingung. Oke, Ryu, gimana Ryu? Silakan. Ada yang tanyain Ryu? Loh, kok kabar ini saya screen test, Mister? Enggak, kok tadi nggak bisa kok. Sekarang udah nomor 5 aja nih. Ya ini udah nomor 5 Ryu-nya Mister Cek. Bukan Kenapa kok rupanya? tadi Kenapa Ryu? Jangan horor Ryu. Kok kayak horor gitu di sana? Awalnya nggak bisa, tiba-tiba bisa gitu. Itu gimana nih? nggak, soalnya tadi kok nggak bisa. Saya udah klik-klik nih. Kok nggak bisa, loh kok udah gitu. Udah hijau. Oke, tadi belum selesai loh. Itu udah benar sih, tapi kalau dari code-nya nggak ada yang salah nih. Jadi user sort ini memang betul untuk pemanggilan ininya, pemanggilan fungsinya. Udah aman. Mungkin kayak tadi kali Rio. Tadi Rio salah pencet yang tanda play, bukan dipencet tanda checklist. Iya juga ya. Iya. Karena memang kalau yang kemarin kan hackathon kita pakai tanda play terus tuh. Jadi nggak ada tanda checklist. Jadi kebawa deh sampai yang minggu depannya kepakai tanda checklist ya, tanda play semua. Oke, nomor 5 ya teman-teman. Nanti kalau udah sempat selesai nomor 5, kita akan lanjutkan ke yang course berikutnya. Kalau yang udah selesai nomor 5, boleh dicoba yang bintang dulu. Atau kalau mau ke course berikutnya juga boleh. Karena udah jam 11 nih. Oke, ntar akan coba cek dulu. Di bagian presentasi ini kira-kira ada yang baru nggak? Oke, yang berikutnya adalah mengenai tuple. Oke. Oh, ada pertanyaan? Tuple. Gini Ryu, tulisannya Ryu. Kalau kayak nggak tahu bacanya tuple. Jadi tuple sama list itu sembari teman-teman ngerjain, ini hanya sedikit teori aja. Jadi kalau tuple itu perbedaannya, dia itu tuple itu sama seperti list. Cuman kalau list kan bisa diedit-edit, bisa di-append, bisa di-remove, bisa di apalagi ya, di-insert lagi itu nanti kalau ada nih nanti di bagian ada operator lain itu untuk menginsert namanya pop ada, tapi nanti kita akan coba eksplorasinya kalau udah masuk ke dalam project aja supaya lebih nyaman. Nah kalau tuple ini nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau teman-teman itu punya data yang datanya itu adalah data penting misalnya, takut nanti kalau misalnya sistem ini crash atau apa gitu nanti datanya hilang, gunakan tuple. Jadi sama kayak list, sifatnya sama, dia diakses lewat index. Dia juga bisa gunakan operator in untuk mendapatkan apakah dia ada dalamnya isinya sesuai dengan yang kita cari apa enggak. Dia bisa diiterasi juga bisa, sama persis, cuman bedanya satu aja. Kalau tuple nggak bisa diedit, kalau list bisa diedit.
Udah, itu aja. Jadi di materi kita itu list dan tuple itu sebenarnya mirip sifatnya. Cuman di bagian itu aja, bagian edit datanya aja yang dia nggak bisa kalau tuple. Biasanya kalau di dalam data science dipakai pada saat kita mau menganalisis data, di mana data itu data mentahnya kita pertahankan. Itu kita gunakan tuple. Jadi nggak bakalan bisa diedit apapun tuh. Jadi kalaupun nanti kita salah-salah ngeklik atau salah-salah komen, terus kemudian kita nggak sengaja ngakses data yang udah raw datanya tadi, data mentahnya, nanti kalau ada perintah untuk mengedit, sistem akan bilang error. Tuple nggak bisa diedit. Nah, itu aja. List sama tuple itu sama, mirip. Oke, sampai mana nih? Sudah sampai nomor 5. Oke, nomor 4. Untuk Lito dan Nabil gimana nomor 4? Oke, kita coba turunkan nomor 4 aja ya. Nomor 4 udah selesai semua. Nanti kita akan coba masuk ke yang course berikutnya. Oke, nomor 4 Mister akan coba bahas ya. Nomor 4 ini untuk menyortir daftar siswa, kita sudah ada clue-nya. Ada 2 yang akan kita benerkan, yang akan kita lengkapi. Baris ketiga ini yang belum selesai sama yang baris kelima. Baris ketiga cukup tambahkan dengan variabel data users-nya yang merupakan data list kita. Kemudian short, setelah itu untuk amount users-nya kita pakai length. Kemudian kita isi dengan argumen dari tipe variabel data kita, yaitu users. Udah, jadi cuma 2 ini aja yang akan kita betulin. Baris ketiga dan baris kelima nomor 4. Untuk Lito dan Nabil kalau mengalami kendala, hanya ada 2 line yang akan kita perbaiki, line ketiga dan line kelima. Kalau kita running harusnya udah clear. Nah. Oke, Lito dan Nabil bagaimana? Coba Mister cek untuk yang Lito. Oh, belum clear. Oke. Yang Lito silakan coba dilihat di bagian ini ya, Lito dan Nabil di bagian online lesson. Untuk Sila, coba Sila share screen Sila. Enggak clearnya seperti apa? Oke, tulisannya udah benar, daftar game -2 Munchkin ya. Masuk ke game, wild game. Oke, sebentar. Soalnya gimana? Nomor 5. Nomor bintang 1. Tulis program yang minta input dari bot game hingga 0. Jika game seperti sudah ada. Nah, ini nih, ada syaratnya nih Sila. Jika game sudah ada, maka game nggak bisa direkam. Mana code Sila yang menyeleksi itu? Kayaknya kurang itu deh. Append-nya udah bener. Tapi kalau dia misalnya menggunakan game yang sama, coba Sila ketikkan Uno 2 kali. Akan masuk nggak ke dalam daftar game Sila? Coba di running programnya. Uno-nya 2 kali. Uno, habis itu lagi Uno. Habis itu 0. Nah, nggak boleh. Uno-nya harus tetap sekali. Dan kalau Uno-nya itu dilakukan yang kedua, maka dia akan muncul peringatan. Game sudah dimasukkan. Sama seperti yang ada di soal. Di soal kan ditulisnya apa tuh? Bener ya? Game sudah dimasukkan ya kalau nggak salah. Dengan cara konsep yang nomor 5 Sila. Jadi sebelum Sila menggunakan games append, Sila di atasnya ada conditional statement. If game in games, kalau dia ada, jangan di append, tapi kasih peringatan. Gamenya sudah ada. Game. Kebalik Sila. Yang kita cari di depan, yang daftarnya yang di belakang. Nah, yes. Nah, itu baru kalau dia itu nggak ada, kalau misalnya dia ketemu, di print yang tadi dibilang, gamenya sudah ada. Di copy aja tuh. Mana game ini sudah direkam. Nah, itu taruh di atas. Kalau enggak, else, baru nanti dia append. Loh, bentar. Itu dimasukin ke dalam while-nya Sila, jangan ditaruh di bagian bawahnya. Jadi itu nanti akan masuk di dalam body loop-nya Sila.
sebelum games.append. Sebelum games.append itu dimasukin dulu. Nah, kemudian else-nya itu adalah yang tadi games.append. .append game. Oke. Nah, itu yang di bagian atas 45 itu taruh bawah aja. Yang nomor 5 aja, yang 4 dihapus kan. Games.append-nya kan udah enggak ini lagi. Oke, kemudian yang game sama dengan input tuh taruh di bagian bawahnya supaya nggak 2 kali. Ya, setelah kita melakukan conditional statement. Oke, coba sekarang lagi. Masih belum? Oh, game ini sudah direkam. Apa yang salah? Coba dengan Uno yang sama. Uno muncul nggak? Nah, udah bener. Coba dikasih angka 0. Nah, coba cek dulu tulisan-tulisannya. Mister akan coba cek dulu di soalnya. Cek soalnya dulu. Game ini sudah direkam. Yang nomor 1 ya. Oke, udah sama, daftar game sama. Oke. Sekarang coba misal cek kodenya Sila lagi. Game input. Oh, gamenya belum dibuat lower Sila. Ingat kan kita kalau bekerja misalnya Uno sama U besar NO. Coba, masuk nggak? Kalau nggak di lower di bagian baris keduanya. Jadi ingat ya pelajaran kita yang mengenai string ya. Kalau kita ingin mencetak, nah, case sensitivity. Gunakan metode string lower. Jadi gamenya langsung aja di dalam gamenya itu Sila. Di inputnya. Di input titik lower kurung buka kurung tutup kayak gitu aja biar simple. Lower. Nah, begitu pula nanti yang bagian bawahnya ya. Yang di dalam while-nya juga sama dibuat lower juga. Supaya nanti sama. Nah, titiknya jangan lupa. Yes. Case sensitivity. Sama coba huruf besar semua Uno. Oh ya sudah boleh. Apakah berhasil? Oke, mantap. Clear Sila. Oke, nice. Silakan dilanjutkan. Iya benar, kurang lower. Di bagian tipsnya ada lower. Oke, kita coba masuk ke ini dulu ya. Yang nomor 4 tadi udah clear. Yang Sila, kok Sila? Nabil sama Lito. Udah ya? Udah Oke, clear. sip, mantap. Sekarang kita coba masuk ke yang course berikutnya, daftar yang lanjutan atau list lanjutan. Supaya bisa kebayang lagi semuanya terkait dengan course-course kita. Mister akan share screen dulu, berubah dulu. Ganti ke belum terbuka. Daftar lanjutan. Oke. Nah, di yang pertama itu ada teori. Nomor 1. Bentar, Mister share screen. Apa ini? Arbiter itu maksudnya tipe sembarang. Ini giliran yang harusnya di bahasa Indonesia kan jadi nggak di bahasa Indonesia kan. Giliran yang daftar list di bahasa Indonesia ini kocaknya. Jadi maksudnya elemen tipenya itu tipe sembarang kan tadi kan list itu kan bisa sama tuple itu kan bisa menampung berbagai macam tipe data. Nah itu artinya sembarang, arbiter. Yang mana? Jawabannya sama ya. Tadi kan Mister menyampaikan sifat list dan tuple itu sama. A dan C sama. Ini satu jawabannya Sila. Ini radio button kan? Coba. Iya pilih salah satu. Yang mana? Jawabannya cuma satu. Kalau A tidak dapat diubah. Kalau C,
Oh iya sama ya. Waduh. Nah, ntar Mister coba dulu ya. Jangan dicoba dulu ya teman-teman ya. Karena kesempatan cuma 2 kali. Ini Mister ambil yang urutan ketiga. Bener gak nih? Oh, ambil yang urutan ketiga. Urutan ketiga. Yang arbiternya yang C. Bisa nggak? Sama nggak? Bener nggak? Ini sama kayak kejadian yang sebelumnya nih. Bener ya? Oke, alhamdulillah. Ambil yang urutan ketiga ya teman-teman. Itu pilihannya sama, tapi yang A ini pasti salah nih. Kalau di ini, di apa itu namanya, diklik. Coba ya, Mister coba running ya. Coba ulang lagi. Yang A nih, terus Mister klik. Tuh kan salah kan? Hati-hati ya, jangan pilih yang A, pilih yang C meskipun dia tulisannya sama. Oke, yang kedua. Nah, ini baru lebih dari satu jawaban. Ya, gimana tadi ada yang bertanya? Oh, enggak. Ngasih like. Sekarang yang kedua. Mana tadi? Yang kedua. Mana tapel mana yang dapat dibuat? Tadi tapel itu dia menggunakan kurung buka, kurung tutup. Bedanya itu untuk di bagian pendefinisiannya. Tapel itu menggunakan kurung buka, kurung tutupnya yang kayak biasa. Berarti yang mana yang termasuk betul? B. B itu yang A. A ya benar. A 1 2 3. Kurung buka, kurung tutup kan? Suara Mister kedengaran nggak ya? Halo tes. Apakah suara Mister terdengar Mas Ian? Oh dengar. Oke, thank you Alvin. Ini benar. Ya, oke. Lihat yang B. B ini kan bentuknya kotak nih. Kalau kotak apa? Apakah tapel? List. Yes, benar. Berarti salah. Berarti yang lainnya apa lagi? Sifatnya sama, bentuknya sama, cara pendefinisiannya pun juga mirip. Coba ditebak. D? Ya, benar, D. Ada lagi? Udah cukup? D ya benar. Ada lagi? Cukup. Kalau list, tadi kan Mister menyampaikan ada 2 cara. Daftar sama dengan list kurung buka kurung tutup atau daftar sama dengan kurung kotak. Iya benar, C juga ya. Jadi mirip pendefinisiannya. Kalau ini disebutnya tapel, kalau satunya disebutnya list. Udah gitu aja. Cara selain itunya sama. Oke, nice. Nomor 2 itu A B C ya. A C D. Kalau di teman-teman mungkin agak sedikit berubah, sesuaikan ya. Pokoknya jangan pakai kurung kotak. Kurungnya biasa aja. Tulis, itu tapel. Nah, kalau ini sedikit ini pengembangan ini, teori pengembangan baru. Jadi untuk menggabungkan item daftar, itu kita bisa gunakan istilahnya metode fungsinya metode ya. Fungsi maksudnya ya, fungsi join. Kalau untuk yang ini mengkonversi dalam setiap elemen daftarnya, kita gunakan map. Nah, ini nanti misalkan coba ini dulu ya, demonstrasikan. Join dan map ini maksudnya seperti apa? Jadi gini. Tadi course Mister mana? Sebentar, Mister buka dulu. Course Misternya ketutup. Oke, sekarang terkait dengan join sama map. Join itu digunakan khusus, ya ingat ya, khusus tipe data list yang isinya ya bukan tipe data listnya, tapi isinya dari listnya itu string semua. Nggak boleh nggak string. Jadi misalnya kayak gini, data sama dengan listnya aku suka Python. Nah, isinya string semua kayak gini. Nggak boleh ada yang salah satunya misalnya jadi number gini. Nggak boleh. Join itu khusus yang isinya list semuanya. Nah, ini nanti bisa kita join. Maksudnya kita join adalah kita gabung dalam satu bentuk kalimat string. Fungsinya join itu kayak gitu. Jadi join itu menggabungkan seluruh data yang value yang ada di dalam list ini menjadi satu kalimat string yang nanti akan bentuknya kayak gini. Aku suka Python. Nah, bentuknya kayak gini harapannya. Ini outputnya setelah di join. Nah, join itu seperti apa? Mister akan kembali ke PowerPoint dulu supaya lebih jelas, clear maksud dari joinnya. Nah, ini dia contohnya. Join itu khusus semuanya string.
Nah, untuk menggunakan join, kita gunakan fungsi join ini terhadap si data list kita sebagai argumennya. Kemudian kita menggunakan joinnya itu tanda apa? Boleh tanda spasi, boleh tanda seperti ini, bebas. Karena kita ngomongin string ya. Nah, jadi misalnya seperti ini. Ini kan kalau di sini pinginnya outputnya kayak gini, Mister ada spasinya. Berarti nanti dia ini pertama adalah penghubungnya dot join, fungsinya kita panggil. Apa yang mau kita join? Value yang ada di list data, variabel list data ini ya maksudnya ya. Nah, kemudian kita coba print, misalnya ini kayak gini, kita kasih nama variabel aja ya, kata sama dengan, kemudian kita print kok kata, kalimat ya harusnya kalimat. Nah kayak gini, ini Mister komen dulu, kita hilangin aja, kita push. Astagfirullah, lupa, maaf. Aduh, sorry. Tadi Mister masih di yang ini ya, di PowerPoint-nya ya. Nah, jadi tadi Mister sekali lagi. Misalnya Mister punya data ini tadi kan, yang string tadi, seperti yang dicontohkan di slide tadi, semuanya wajib string ya, nggak boleh nggak ada string. Kemudian bagaimana cara menggabungkannya dari seluruh value yang ada di sini? Kita pertama mendefinisikan kita pakai apa nih untuk menggabunginnya. Kalau tadi kan Mister pengennya kayak menjadi kalimat biasa. Jadi aku spasi suka spasi Python. Berarti kan spasi. Nah, kita define di sini. Boleh pakai tanda petik 2, boleh pakai tanda petik 1. Kemudian kita spasi. Nah, terus habis itu kita kasih kita panggil fungsi join-nya. Join dipanggil, kemudian kita isi argumen dari data list-nya. Kebetulan namanya juga data ya di sini ya. Ini data sebagai argumennya. Nah, nanti kalau kita print aku suka Python. Sesuai. Ini kan tadi kan pakai spasi. Bisa pakai yang lain nggak? Bisa. Contoh. Sama dengan. Tuh. Gitu ya. Tapi ini khusus string only. Tidak boleh selain string. Contoh. Ini aja. Mister ganti angka 1. Error. Ya kan? Atau semuanya deh Mister. Jangan-jangan ini bisa pakai numerik juga Mister. Kita coba. Semuanya menumerik ya. 1, 2, 1. Error juga. Nggak boleh. Expected-nya itu apa? Udah dijelas di sini. String. Nggak boleh selain string. Jangan-jangan bolehan bisa Mister. Apakah expected itu hanya sekedar harapan gitu ya? Kalau kata teman-teman developer, expected itu bisa menjadi harapan atau menjadi real. Nggak bisa. Kalau udah dibilang sama sistem itu di expected ya string, ya itu ya realnya juga itu yang diminta ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh dia tuh dianalogikan pakai bahasa. Oke. Apa nih? Itu yang split itu ya. Split itu tidak memisahkan, yang tadi memisahkan. Kalau ini menggabungkan, join. Lain ceritanya. Kalau split itu bisa berbagai macam tipe data. Tapi kalau split itu harus string juga, tapi nanti bisa dikonversi ke berbagai macam tipe data sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau di join itu wajib tipe datanya string sebelum di join. Jadi berbeda. Kalau intinya, kalau secara fungsinya, split itu memisahkan ke dalam bentuk array. Jadi kalau tadi ada tulisan aku suka Python tadi dijadiin satu kalimat, kemudian mau dijadiin satu tipe data list, di mana isinya merupakan isi dari aku, suka, Python, itu gunakan split. Kemudian splitnya dikasih apa pemisahnya? Spasi, apakah titik 2, apakah koma, dan sebagainya. Nah, kalau join konsepnya mirip, tapi dia fungsinya untuk menggabungkan ke string-nya. Nah, dan tipe data join itu harus awalnya string. Jadi nggak boleh nggak string. Nah, itu untuk yang join. Nah, selanjutnya adalah yang bagian map. Map itu dia tujuannya untuk mengkonversi data. Misalnya kita punya data string misalnya, tapi dia berupa numerik 2,
3. Ini kalau kita cek for data i in data print tipe i. Ini harusnya string semua. Tuh. Kita pengen gimana Mister biar aku itu nggak langsung nggak repot. Ini kan sebenarnya bisa kita konversi ya dengan cara kayak gini. Dengan menggunakan iterasi kita juga bisa konversi INTI gitu misalnya. Kemudian kita coba cek lagi tipe datanya sekarang apakah sudah berubah. Nah, tadi kan string semua ya. Print INTI tipe sebentar. Oh. Kok tipenya di sini? Tipe. Nah, setelah kita konversi apakah tipe datanya sudah berubah atau belum? Nah, sudah berubah. Tapi ketika kita mengkonversi di sini, coba kita cek. Ini adalah raw data kita ya. Ini adalah tipe data hasil konversi kita. Apakah raw datanya juga terkonversi? Tipe I. Oke. Kita lihat. Enggak terkonversi. Jadi dia hanya menggunakan integer ini atau convert ini adalah pada saat dia mengoperasikannya saja, tapi nggak akan merubah tipe datanya. Bisa kita rubah dengan cara kita remove dulu satu persatu, kemudian kita ganti. Panjang berarti kan ceritanya, misalnya kayak gini. Print data dot remove apa tadi? Remove i. Kemudian data dot append i yang sudah dikonversi ini tadi. Nah, kan panjang nih komennya, banyak nih. Nah, kita bisa gunakan map. Nah, ini Mister coba balikkan lagi kondisi awal. Nah, ini tadi yang masih kondisi dalam bentuk operator. Kita bisa gunakan map. Jadi bisa kita gunakan seperti ini. Misalnya hasil baru, data baru sama dengan list map. Apa yang mau kita lakukan dalam map? Mengkonversi integer Mister. Oke, kita panggil fungsi int. Ini kan fungsi nih. Fungsi built-in kan ya? Ya kan? Kemudian kita panggil list datanya yang akan kita iterate. Data. Sehingga nanti kalau kita cek ini kita copy lagi. Ini sekarang data baru. Kemudian kita cek tipe datanya. Apakah benar tipenya itu udah jadi integer? Data list not defined. Wait. Sorry. INT sudah tercreate ke dalam data baru kita. Dan ini sudah langsung menjadi data list juga. Kalau teman-teman ini bisa kita coba cek ya. Print data baru. Lihat 1 2 3. Sementara yang ini kalau kita print data bentuknya akan ada tanda petiknya. Jadi udah kita berhasil convert ke dalam bentuk data baru, di mana data baru ini sudah tercreate atau terkonversi ke dalam bentuk integer hanya dalam satu baris ini aja. Kalau tadi kan ada 3 baris tuh. Atau kalau enggak kita misalnya mau bentuk data baru lagi berarti ada 3 baris minimal teman, karena kita harus mendefine variabel data barunya. Kalau ini hanya 1 baris. Jadi untuk mempersingkat kita dalam mengkonversi data, tapi syaratnya di dalamnya semuanya harus sama ya tipe datanya ya. Kalau ini string semua. Misalnya kalau kita mau mengkonversi integer ke string Mister, bisa berarti ini diganti str. Ya kan? Tapi datanya harus dalam bentuk integer. Ya kan? Biar bisa berubah jadi string. Oke, kayak gitu ya. Untuk penggunaan join sama map. Ini pengembangannya mungkin nanti pada saat penggunaan aplikasi supaya lebih clear, karena kalau sekarang kayaknya masih belum ada di dalam soal, kalau nggak salah 1 soal saja hanya untuk melihat bagaimana apakah
Masih teman-teman bingung atau enggak nih kira-kira? Nah, sekarang coba dilanjutin lagi ke next course-nya, next levelnya. Balik lagi ke sini. Nah, nomor 3 tadi join sama map ya. Nah, nomor 4 typing. Nomor 5. Oke, nomor 5 kita di bagian terakhir sama seperti tadi. Ntar nomor 6-nya coba nanti teman-teman lakukan secara mandiri. Nah, nomor 6 ini seru nih. Karena kita bisa menggabungkan fungsi dengan array yang udah kita gunakan atau list yang udah kita pelajari pada siang hari ini. Oke. Nomor 5 dulu, sampai nomor 5 ya kita ya hari ini ya. Nomor 4 typing doang kan? Nomor 5. Apakah sudah sampai nomor 5? Ada yang sudah nomor 5? Wis. Nomor 3 tadi teori Masian. Jawabannya yang pertama adalah join. Yang kedua map. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu typing. Nomor 5 ini adalah yang baru coding ya. Iya benar, nomor 5 codingnya. Nah, ini menggunakan ada tipsnya. Oh, nggak ada. Menggunakan split. Mister kasih hint deh. Yes, Alvin, gimana Alvin? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Misternya Sila. nomor 3 tadi jawabannya apa? Makin susah. Belum. Nomor berapa? 3. Sebentar, nomor 3. Nomor 3. Iya, oh. Yang pertama join untuk yang sorry. Untuk memisahkannya dengan ini hati-hati ya. Ini untuk memisahkan dengan karakter tertentu. Itu pakai split ya. Ini kayaknya ini kurang satu. Kayaknya kurang satu deh. Yang join itu untuk yang menggabungkan item daftar menjadi satu baris. Itu yang join ya, teman-teman ya. Kalau yang untuk memisahkannya itu menggunakan split. Kalau ini mungkin ini maksudnya harus ada satu lagi sih. Tapi nggak apa-apa. Ini join, yang kedua map. Oh, makanya tadi Sila nanya ini ya Sila ya. Ini yang bukannya split ya. Oh ya, Mister nggak kebaca ada kalimat dan ini. Tadi Mister ngebaca cuman bagian atasnya aja. Oke, thank you Sila buat remindernya. Ntar Mister coba tanyain ke tim developernya deh. Ini membingungkan nih karena kalau join itu nggak bisa memisahkan ya. Tapi kalau dia setup untuk memisahkan antar katanya, iya, karena kan tadi konsepnya tahu ya teman-teman ya. Sebelum kita join, kita tentukan dulu pemisahnya apa, spasi, apakah tanda minus dan sebagainya. Ini join, ini map. Oke. Bukan makin susah, makin seru. Ya kan? Makin seru. Kok enggak? Seru lah Ryu. Seru. Tadi sampai mana tadi? Nomor 3. Tadi Lito mau nanya juga Lito. Gimana Lito? Ada yang mau ditanyakan apa Lito? Enggak. Maksudnya nggak salah. Ya bener Ryu. Nggak salah. Emang seru. Makin seru. Nggak salah gitu maksudnya Ryu ini ya. Gimana Lito? Ada yang mau ditanyain. Nomor 4 nggak ada ya. Oke. Tadi nomor 4 kan typing ya. Nomor 5 ini sebenarnya masih mana nomor 5? Nomor 5 ini sebenarnya kalau menurut Mister ini masih menggunakan materi-materi kita yang lama nih. Coba teman-teman ini deh apa? Kalau Mister biasanya kalau udah ini kan agak panjang nih. Oke. Agak panjang nih ya. Maksudnya dia program minta masukan dan serangkaian angka. Lihat di bagian awalnya,
kita solve-nya satu persatu aja, step by step. Buat input dulu, ya kan? Input dulu apa nih, data misalnya. Sama dengan input. Nggak setuju semua ya. Makin seru, nanti juga lama-lama seru deh, beneran deh. Masalah ketagihan nanti. Bisa aja kalau udah ngoding kadang sampai lupa waktu kadang. Dipisahkan seru, jadinya enak buat refreshing tuh. Jadi teman-teman habis ulangan ujian, nah refreshing pakai coding enak tuh. Jadi seger tuh. Nah ini input ya kan. Buat satu-satu. Udah dapat nih. Oke, Mister udah dapat input. Baru kita step by step, pelan-pelan aja. Meminta masukkan serangkaian angka. Oke, udah kita buat. Dipisahkan dengan spasi. Berarti nanti user kan dikasih tahu. Oke, udah ada. Udah ngasih tahu kita. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Berarti udah ngasih tahu. Oke, benar. Kemudian analisis kinerja dibuat kinerja stabil kalau dia setiap nilai, berarti setiap nilai yang diinput ini lebih besar. Terus lebih besar. Jadi meningkat ya 3, 4, 5, 7, 8 gitu kan, meningkat terus. Kalau dia 1, 2, 3, 1, nah itu nggak stabil berarti kan. Dia dikatakan tidak stabil kan. Nah ini program harus yang pertama ini udah menampilkan di layar, keluarkan hasil analisis kinerja stabil. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di outputnya, ini kan udah sesuai nih dengan kondisi pembelajaran yang kok pembelajaran soal yang ada di sini. Antara Mister udah share screen-nya bener nggak? Oh udah bener ya. Oh ya gue kita salah. Udah panjang-panjang salah lagi. Oke, sip, thank you. Nah udah, setelah itu apa? Kita ingin membuat tulisan ini kan, mengatur analisis kan. Kita buat dulu print mengatur analisis, nggak pakai titik 2 langsung. Nah hasilnya dalam bentuk array. Nah tadi kan udah tahu kita pakai apa, Sheila juga udah menyebutkan split, berarti kita tinggal split datanya. Nah ada dua cara nih, langsung nested atau langsung berada di dalam konstruktor bersarang atau di dalam fungsi bersarangnya nih. Kita tulis di sini data split, kemudian kita kasih apa tadi kan, dipisahkan dengan tanda spasi kan, spasi. Atau apakah perlu kita menggunakan variabel, misalnya data listnya, kita dibuat split kayak gini. Yang mana yang mau kita pakai terserah. Kalau Mister nggak ada ketentuan. Kalau memang ternyata nggak perlu diproses untuk kemudian hari atau di kemudian program selanjutnya di next perintahnya, nggak usah dibuat dalam variabel. Tapi kalau memang nanti ini ternyata dipakai lagi ke data berikutnya atau ke proses berikutnya, gunakan variabel. Nah kalau di soal lihat di nomor 2, keluarkan hasil analisis kalau dia kinerja stabil atau nggak stabil. Berarti kan kondisi array ini dipakai lagi nih, ya kan? Logiknya kan gitu ya. Jadi pelan-pelan tuh. Data split, oke, udah ketemu data splitnya. Nah sekarang mau dipakai lagi. Oh kalau dipakai lagi buat aja dalam variabel data list. Nah jadi di sini bukan langsung nested, tapi kita panggil data variabel kita, ya kan? Variabel kita yang udah dalam bentuk list. Sampai sini stop dulu, jangan langsung keburu ke kinerja stabil. Running dulu, sesuai nggak Mas Ian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, oke ya, udah clear ya. Angkanya beda tapi nggak apa-apa. Maksudnya outputnya itu udah sama. Mengatur analisis dia array. Sudah mirip nih. Nah, berarti udah clear. Nah, yang tadi udah kita kerjakan kita buang gitu. Maksudnya bukan kita buang. Kita sisihkan. Oke, ini yang ini clear. Sekarang kita fokus ke nomor 2 dengan kriteria ini, lebih besar atau sama dengan sebelumnya. Dalam kriteria dikatakan kalau dia stabil kan dia artinya meningkat terus. Kalau dia nggak stabil artinya dia selain meningkat, ada yang tiba-tiba turun, ada yang misalnya dia tiba-tiba draw sama 2, kemudian 2 lagi, baru 3 lagi. Nah itu kan nggak boleh, itu nggak stabil berarti kan. Berarti kita buat analogi aja. Kalau yang stabil kita buat misalnya true, atau misalnya kalau kita buat kode angka 1, kalau dia stabil kalau nggak stabil berarti dia dikatakan 0 atau false, ya kan? Kebayang nggak sampai situ? Kita buat analogi.
Jadi kita main-main sama analogi, makanya kan enak kan, buat refreshing itu enak. Jadi kita main-main analogi, main-main logik gitu kan. Nah, analoginya tadi, oke, berarti kalau misalnya kita menggunakan data tipe 0 datanya 1 sama 0 gitu ya, biar gampang, nggak terlalu panjang, false ngetiknya true juga panjang. Misalnya stabil, kita buat dulu variabel stabil itu sama dengan 1. Oke, berarti artinya dia oke, stabil. Kalau stabilnya itu sama dengan 0, berarti dia nggak stabil, kan gitu. Nah, sekarang kita buat jaga-jaga nih, kita buat analogi dulu stabilnya. Kemudian kita kan punya data udah di data list. Kita cek datanya for apa ya kira-kira namanya? Angka aja deh. Angka in data list. Angka in data list, kita cek satu-satu. Kalau sorry kok angka in data list, angka in range length dari data list. Oke, kita cek apakah setiap angkanya itu yang pertama lebih besar lebih kecil daripada angka yang kedua, angka yang kedua lebih kecil daripada yang ketiga, dan seterusnya kan gitu. Berarti data list angka apakah lebih kecil dari data list angka plus 1, ya kan? Kan urutan pertama, urutan ke 0 kan bandingkan dengan urutan ke 1, urutan ke 1 dibandingkan dengan urutan kedua, dan seterusnya, terus meningkat kan gitu. Kebayang sampai sini? Sampai sini kebayang dulu? Ada yang masih bingung? Kenapa kok seperti ini? Kebayang ya? Oh, udah dapat nih sepertinya Sila ini. Oke, coba kalau yang sudah dapat coba diterusin. Kira-kira gimana? Kalau sudah seperti itu, jadi kita nanti mainnya di analogi. Analoginya dirubah. Kalau dia ketemu yang nggak stabil, berarti analoginya jangan jadi dirubah awalnya dari 1 jadi 0. Kalau dia ternyata misalnya jadi seperti tadi ya. Kebayang ya? Kita cukup menggunakan if aja. Tadi mana tadi Mister? Nah, kita ini kan berarti kan if ya, depannya ya. Ini kan statementnya nih. Lihat, statement ini akan menghasilkan true or false kan? Lihat ini karena kan kita menggunakan tanda operator lebih kecil atau lebih besar gitu kan. Berarti depannya ini if. Nah, apa yang terjadi kalau dia misalnya ketemu dia ini kan yang enggak stabil ya. Yang enggak stabil berarti lebih besar. Maka stabilnya akan dirubah jadi sama dengan 0. Jadi analoginya gini, satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, kan itu meningkat terus tuh. Berarti stabil dong. Maka stabilnya nggak akan masuk ke dalam sini kan? Kan data listnya kalau dia masuk ke dalam stabil sama dengan 0, harus syaratnya data yang pertama harus lebih besar daripada data kedua. Sementara tadi Mister menyebutkan 1 lebih besar dari 2 nggak? Enggak. 2 lebih besar dari 3 enggak? Enggak. Jadi nggak bakalan ngerubah nilai stabilnya. Oke? Nah, sekarang kalau ini kalimat yang kedua. 1, 2, 2, 3, 1. Dari 3 ke 1 turun kan? 3 lebih besar daripada angka berikutnya 1. Maka stabilnya akan berubah jadi 0. Oke, goyang. Saat itu terjadi, maka dia sudah dikatakan nggak stabil. Clear? Nah, kalau udah clear semua, tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu langkah lagi, yaitu kita ngeprint hasilnya apa. Kan kita udah iterasi semuanya nih. Ini kan semua iterasi. Print apa hasilnya diminta? Oh ini. If stabilnya itu sama dengan 1, maka udah kita masukin yang stabil. Kalau dia yang sama dengan 0,
kita masukin yang tidak stabil. Kinerja Mister kopi-kopi aja ya, ntar takut Mister tipu-tipu, ntar gara-gara ini kita nggak bisa lanjut. Oke, nah tadi ini ngecek, sorry, pengecekan angkanya, pengecekan, kemudian ini pendefinisiannya, pendefinisian. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil. Kayak yang tanda checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harusnya stabil. Gak bisa diambil, kenapa? Data list angka is not callable. Kenapa kok callable? Kenapa ayo? Ini kenapa kok gak bisa dipanggil? Ada yang mengerti kenapa kok bisa seperti ini? Sama dengan, maksudnya yang ini diganti sama dengan gini kan? Ayo lihat bentuk datanya. Yang kita dapatkan adalah string. Kita mau bentuk perbandingan operator, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Milik siapa dia? Tipe data apa? Number kan? Berarti kita perlu buat dia dalam bentuk number dulu nih. Dengan cara apa yang lebih singkat? Dengan menggunakan map tadi yang sebelumnya. Jadi misalnya kita buat data 6 sama dengan list map, kemudian kita convert ke dalam integer, panggil data listnya. Di sini kita ganti jadi data 6, ini data 6, data 6. Terus satu lagi apa yang kita kelewat adalah ini. Siapa yang nggak sadar? Jangan gara-gara kita baru belajar tuple terus jadi indeks listnya jadi hilang ya teman-teman. Siapa yang nggak sadar? 6-nya tadi Mister pakai kurung buka kurung tutup biasa. Saya. Oke. Jadi kita manggil indeks itu tetap menggunakan data apa, kurung buka kurung tutupnya kotak ya. Mau dia pakai tuple atau list tetap. Jangan karena tadi kita barusan ngebahas tuple, oke semuanya jadi berubah kurung buka semuanya. Enggak ya. Tetap kondisinya seperti ini. Ini indeksnya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba dulu data 6-nya. Oke. 1, 2, 3, 4 aja deh. Nah, kok out of range? Oh ya. Karena ini kita gunakan +1, berarti ini kita gunakan -1. Kenapa? Logiknya gini. Kalau teman-teman ada 4 data. Ini kan ya. Data pertama kan dibandingkan dengan data kedua. Data selanjutnya maksudnya gitu ya. Data kedua dibandingkan data ketiga. Data ketiga dibandingkan data keempat. Data keempat dibandingkan data ke nggak ada, berarti nggak boleh. Yang terakhir jangan dilanjutin, makanya kita gunakan -1 supaya apa, dia berhenti di bagian sini. Itu ya logiknya ya, bayang ya, moga-moga kebayang. Kenapa kok harus Mister tambahkan -1? Karena kita punya counterpart itu +1 di sini. Nah, sekarang kita coba running lagi. 1, 2, 3, 4. Kinerja stabil. Nah, jadi ini nanti sudah bisa membuat, kalau satu lagi 1, 2, 3, 1 kinerja tidak stabil. Oke, jadi ini nanti sudah bisa mendeteksi apakah kinerjanya
stabil atau tidak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Enggak ya? Oke. Kita coba cek dulu progresnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk prosesnya. Jadi kita membuat dia semacam analogi dulu, kemudian kita buat apakah pengecekannya itu setiap angkanya bernilainya stabil atau tidak. Dengan cara membandingkan setiap angkanya yang ada di sini dengan menggunakan data list yang sudah ada. Ini data splitnya ini coba Mister buat seperti ini, defaultnya apa ya? Mister masih belum ngecek yang bagian defaultnya. Oke, defaultnya juga masih sama ya. Dia menggunakan spasi ternyata. Kalau pakai split biasa, mau di define seperti ini boleh, mau di define kayak gini juga boleh. Atau bisa langsung di sini splitnya juga boleh. Jadi ini nggak perlu di sini lagi data listnya. Misalnya nih ya, misalnya Mister komen di sini, kemudian ini diganti data, ini juga diganti data, ini juga boleh. Harusnya nilainya sama ya. Nah, sama aja. Mau dia ini udah di checklist. Ini kok nggak jalan ya? Nggak hijau. Apa yang salah? Tulisannya kinerja stabil, kinerja tidak stabil. Apa yang kurang? Jangan-jangan minta dijadiin satu ya. Coba ya kita buat jadi satu. Ini udah oke sebenarnya. Sekarang kita coba buat nested ya. Ini karena kita nggak masuk ke dalam automatic checknya nih. Automatic checknya nggak masuk. Tapi secara tampilan udah oke, udah benar. Alur logiknya sama. Sekarang kita mau coba nested. Mister akan coba turun di bawah sini. Mister copy. Langsung di nested seperti ini. List. Map int koma. Nah ini inputnya Mister akan cut taruh sini. Ini Mister comment analisis data. Oke. Jadi minta di nested, atau yang dimaksud minta di bagian list datanya itu yang ditampilkan adalah list data yang sudah dikonversi. Jadi list data ini kalau mau pakai yang lama tadi, misalnya ini kan tadi kan Mister pakai yang langsung nested semuanya nih. Jadi kita nggak pakai dua variabel, jadi satu variabel aja tapi dia langsung terkonversi ke dalam int. Kalau pakai yang data yang lama tadi atau code yang lama tadi, ini kan bentuknya seperti ini awalnya. Nah ini harus dikonversi dulu ke dalam bentuk variabelnya. Jadi yang bagian sini print mengatur analisis data ini itu ditaruh di bagian bawahnya sini. Kita panggilnya nanti di bagian data underscore num, supaya nanti dia bisa sama seperti yang kondisi yang diminta yang ada di sini. Oh, ini kan udah ada. Komen dulu. Data 6 dikonversi ke dalam list ya kan, kemudian setelah itu di print mengatur analisis datanya dengan menggunakan data 6 nya. 1, 2, 3, 4. Nah ini juga, nah hijau juga, terserah boleh yang mana aja. Mau dijadiin satu konstruktor seperti ini boleh, mau dipisah-pisah juga boleh.
Kok Sila tidak stabil gimana? Coba. Punya Sila gimana tidak stabilnya? Mister akan ini aja ya, balikkan yang simple aja ya, supaya nanti teman-teman juga berlatih untuk membuat konstruktor data seperti ini tadi. Mister akan backkan, kita balikkan lagi. Nah, kayak gini. Jadi ini kita hapus saja. Yang di komen ini boleh teman-teman hapus. Oke. Kayak gini, boleh kayak gini. Dibuat langsung konstruktornya dari satu aja, just state konstruktor. Silakan Sila di screencast dulu. Yang lainnya gimana? Halo? Sila, gimana? Sudah aman? Oke, Ryu udah oke. Yang lainnya clear? Aduh. Udah, sorry ya, udah mau jam 12 ternyata ya. Pantesan kok ada azan dulu. Oke, gimana? Sila? Sudah aman? Stabil? Boleh pakai code-nya seperti ini juga boleh. Pakai yang nggak nested juga boleh. Oh iya, Ryu di Wika ya. Sorry Ryu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti silakan boleh Wapri Mister, nanya-nanya diskusi juga boleh, lihat grup juga boleh, Wapri boleh, Marsagram juga boleh. Untuk sekarang hari ini kita sedikit wrap up, Mister. Sudah mempelajari terkait dengan list dan tuple. Perbedaannya hanya di bagian list bisa diedit, tuple tidak bisa diedit. Kemudian beberapa operator yang kita bisa gunakan untuk list dan tuple seperti in, kemudian for, iterasi, kemudian index dan sebagainya, sama seperti penggunaan di string. Udah kita terapkan juga di sini. Nah, bagi teman-teman yang belum selesai, silakan coba nanti dilanjutkan nomor 6 dan bintangnya. Yang di pelatihan sebelumnya juga sama, bagian bintang dan nomor 5-nya silakan dilanjutkan. Dan ada pelatihan bonus juga yang bisa teman-teman gunakan untuk makin meningkatkan pemahaman teman-teman dalam dunia coding. Oke. Mister Cukan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Terima kasih atas teman-teman semua udah bergabung dengan Mister untuk belajar mengenai list dan tabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye semuanya. Bye. Sama-sama Sila. Terima kasih, Mister. Oke, Ayo, sama-sama. Mister. Oke, bye Ryu. Bye Lito.